Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi jemain. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita telah dapat melangsungkan presentasi kita pada saat sekarang ini. Salawat berserta salam tak lupa kita kirimkan ke arwah junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat sekarang ini. Baik, di sini kami dari Sosiologi Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Khairul Fahmi, SOS, MSI. Di sini kami dari anggota kelompok 6. Yang pertama, saya sendiri Rara Agnesia dengan NIM 058104 dan Suryani dengan NIM 21058043 dan Mutias Media Kasih dengan NIM 21058161 dan Adres dengan NIM 21058048. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai organisasi UPKK yang materi pertama yang akan dijelaskan oleh Suryani. Kepada Suryani dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan pertama yaitu profil organisasi UPKK. Gambaran UPKK. UPKK merupakan unit pengembangan karir dan kewirausahaan lahir pada tanggal 15 Oktober tahun 2016. UPKK bukan lahir dan berdiri secara instan. UPKK telah melewati berbagai rintangan, kisah suka maupun duka yang dibingkai dalam cerita dramatik. Dari raih rumah yang dihuni oleh 7 orang pengurus aktif, gagasan salah satunya mimpi akan hadirnya unit kegiatan yang bergerak dalam pengembangan minat dan bakat mahasiswa di bidang kewirausahaan yaitu UPKK. UPKK merupakan suatu wadah pengembangan, pengajian, dan pembinaan karir serta kewirausahaan yang bisa menjadi bekal untuk membangun jiwa entrepreneurship bagi generasi muda. UPKK bertujuan untuk sebagai perantara antara mahasiswa untuk mendapatkan informasi mengenai karir ataupun lapang pekerjaan. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Di dalam organisasi UPKK adanya pertama yaitu penanggung jawab, yang kedua koordinator pembina, yang ketiga pembina, yang keempat ketua ikatan alumni, yang kelima DP atau Dewan Pertimbangan, yang keenam adanya DPH atau Dewan Pengurus Harian, di mana DPH ada ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Yang ketujuh adanya departemen, di mana departemen ini ada 6. Yang pertama PSDA yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggota. Sedangkan PEMAX itu pengabdian masyarakat. Yang ketiga yaitu Infocam, informasi dan komunikasi. Selanjutnya itu bidang karir. Kestari yaitu kesekretariatan. WK yaitu kewirausahaan kreatif. Yang ke-8 yaitu anggota muda, AKMUD. Yang ke-9 yaitu anggota biasa yaitu Falcon. Selanjutnya yaitu tujuan dari organisasi UPKK. Yang pertama, membina mahasiswa dalam sukses akademik, cerdas organisasi, ketakwaan pribadi, dan mandiri ekonomi. Yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan potensi. Yang ketiga, membina dan meningkatkan kerjasama antara mahasiswa dari berbagai program studi berorganisasi. Yang keempat, menyalurkan minat dan bakat anggota UPKK WMP. Di mana dalam organisasi UPKK terdapat 4 pilar. Yang pertama, sukses akademik, cerdas organisasi, ketakwaan pribadi, dan kemandirian ekonomi. Sekian dari penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Yani. Lanjut materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Mutiara. Kepada Mutiara dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu isu perkembangan organisasi. UPKK merupakan suatu wadah pengembangan, pengkajian, dan pembinaan karir serta kewirausahaan yang
bisa menjadi bekal untuk membangun jiwa entrepreneurship bagi generasi muda. Dan bahwa unit pengembangan karir dan kewirausahaan UPKK yang bertujuan untuk sebagai perantara mahasiswa untuk mendapatkan informasi mengenai karir ataupun lapangan pekerjaan. Perkembangan karir dan kewirausahaan, UPKK memiliki peran dalam meningkatkan kemampuan dan kreativitas mahasiswa dalam bidang kewirausahaan. UPKK menyediakan berbagai program dan layanan dukung pengembangan karir dan kewirausahaan yang ditujukan dalam organisasi UPKK ini adalah untuk menyiapkan anggota atau alumni mampu mengembangkan wirausahanya, memberdayakan sekitarnya terutama bermanfaat bagi masyarakat luas, dan untuk menciptakan bibit-bibit unggul tentang kewirausahaan dan bidang karir, membangun jiwa entrepreneurship bagi generasi muda. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk organisasi UPKK. Yang pertama ada Gemnas, yaitu Gebyar Mahasiswa Wirausaha Nasional. Kegiatan ini berbentuk kompetisi bisnis plan antara mahasiswa tingkat nasional. Yang kedua, Pekan Karir Nasional merupakan kegiatan tahunan UPKK dengan tujuan pemberian pembekalan kepada calon wisudawan UNP dalam menghadapi dunia kerja setelah tamat dari perkuliahan. Yang ketiga, sekolah organisasi yang merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan soft skill kepada anggota dalam bidang leadership, scholarship, karir, wirausaha, motivasi. Yang keempat, Expo Kewirausahaan, ajang untuk memperkenalkan produk wirausaha mahasiswa kepada sivitas akademik, mahasiswa dan masyarakat umum sebagai ilmu generalisasi anggota UPKK UNP. Lingkungan organisasi. Dalam perkembangan karir dan kewirausahaan, UPKK memiliki peran dan dalam pengembangan karir dan kewirausahaan mahasiswa. Unit pengembangan karir dan kewirausahaan UPKK menyediakan program dan layanan yang mendukung pengembangan karir dan kewirausahaan mahasiswa. 2. Kegiatan dan acara. Mengadakan sekolah organisasi dengan tujuan menciptakan jiwa yang inovatif dan kreatif. Mengadakan workshop dan pelatihan untuk membekali mahasiswa menjadi entrepreneur, dan Expo, ajang untuk memperkenalkan produk wirausaha mahasiswa kepada sivitas akademik, mahasiswa, dan masyarakat umum. Yang ketiga yaitu kerjasama dalam organisasi lain. UPKK juga menjalin kerjasama dengan organisasi lain dan UKM-UKM lain, seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, perguruan tinggi. Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan manfaat dan peluang bagi mahasiswa dalam mengembangkan karir dan kewirausahaan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutiara. Lanjut materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Adres. Kepada Adres dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan dalam organisasi. Jadi jaringan dalam organisasi itu dapat terbagi dalam 3. Yang pertama yaitu untuk memperluas jaringan, yaitu seperti UKM, kunjungan kerja di UKM, seperti silaturahmi mengenai proker atau program kerja dengan menggunakan sertifikat atau brosur-brosur. Yang kedua, memperluas jaringan seperti ada kunjungan ke universitas-universitas lain seperti UBH ataupun juga PT-PT sehingga dapat memunculkan sponsorship berguna untuk acara-acara yang dilakukan. Dan yang ketiga yaitu menggunakan internet atau media sosial dapat menjadi alat yang sangat kuat untuk memperluas jaringan dan dapat membangun hubungan yang lebih dalam dan menjalin interaksi yang baik dengan sesama anggota atau pihak di luar organisasi. Ya, next.
Yang selanjutnya yaitu budaya dalam organisasi. Jadi budaya dalam organisasi itu ada 3. Yang pertama, budaya organisasi UPK sendiri memiliki kelebihan di antara UK atau organisasi lainnya yang mana berfokus dan berintegrasi pada bidang karir dan wirausaha dan menciptakan bibit-bibit unggul tentang kewirausahaan dalam bidang karir. Yang kedua, tujuan organisasi UPKK membina mahasiswa dalam sukses akademik, cerdas organisasi, ketakwaan pribadi, dan mandiri ekonomi, menumbuhkan dan mengembangkan potensi mahasiswa dalam karir dan kewirausahaan. Dan yang ketiga, dalam UPKK sebagai anggota-anggota baru, UPKK dengan adanya buku suci untuk sebagai perkenalan anggota baru kepada senior untuk meminta tanda tangan sebagai silaturahmi dengan seniornya atau pengurus dan anggota tetap. Dan yang terakhir yaitu patologi organisasi atau konflik dalam organisasi. Dalam sebuah organisasi tentu adanya suatu konflik di dalam organisasi, baik itu secara internal atau anggota UPKK itu sendiri maupun secara eksternal dengan UK lainnya. Apabila sistem komunikasi dan informasi tidak menemui sasarannya, timbullah salah paham atau orang tidak saling mengerti. Selanjutnya hal ini akan menjadi salah satu sebab timbulnya konflik atau pertentangan dalam organisasi. Konflik biasanya juga timbul sebagai hasil adanya masalah-masalah hubungan pribadi atau ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai pribadi dengan perilaku yang harus diperankan pada tugasnya, atau perbedaan persepsi dan struktur organisasi, serta pertarungan antar departemen. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Adres. Lanjut, ini adalah dokumentasi dari kelompok kami. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.